Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah sampai di pertengahan bulan Desember. Hari ini tepat hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021. Kita akan bersama-sama beribadah pada Tuhan. Untuk itu, saya menghimbau kepada setiap jemaat Tuhan yang tidak sempat ikut beribadah di gereja, untuk mengumpulkan anggota keluarganya di rumah masing-masing, agar bisa beribadah bersama-sama pada hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, bahwa pada hari ini kami diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Kami akan memuji-muji namamu Tuhan, dan kami akan memuliakan Engkau. Biarlah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan bertakhta di atas puji-pujian kami, untuk mengurapi setiap kami dan memberkati ibadah kami pada saat ini. Kami juga akan mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Engkau berbicara lewat hamba-Mu, supaya firman Tuhan yang kami dengar akan mempertumbuhkan iman kami sekalian. Kami akan memulai ibadah ini. Untuk itu kami serahkan ibadah ini selanjutnya dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap untuk beribadah bersama-sama hari ini, mari kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan sebuah pujian, yaitu Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan, ku naikkan syukurku Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu
di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudaraku. Berikan kemuliaan bagi Allah kita pada saat ini. Haleluya, haleluya. Kita akan segera mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang baik, dan kasih-Mu begitu melimpah di dalam hidup kami sampai pada hari ini. Maka kami bersama-sama datang dan berterima kasih kepada-Mu pada saat ini atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami juga menaikkan syukur kepada-Mu, karena oleh anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, maka Engkau telah memimpin kami sampai di pertengahan bulan Desember 2021 ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, dan Roh Kudus mengurapi kami semua, supaya ketika kami mendengarkan firman Tuhan, kami bisa mengerti firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam hidup kami, agar kami bertumbuh dalam iman kami sekalian. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Semua orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Baik, puji nama Tuhan, shalom. Kita mengucap syukur kepada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Sampai pada hari ini, kita bersyukur kita punya kesempatan untuk kembali bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Karena itu, saya sebagai hamba Tuhan yang telah diutus Tuhan, Ibu Pendeta Domince Runesi STH, yang oleh anugerah Tuhan boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat Tuhan pada hari ini dalam perjalanan pelayanan yang diizinkan Tuhan terjadi dari Kabupaten Kupang, ada di Surabaya dan melanjutkan perjalanan ke Jayapura, dan selanjutnya ada dalam pelayanan di Kabupaten Wamena, Papua. Selama kurang lebih 3 minggu saya ada di sana dalam pelayanan, dan oleh pertolongan Tuhan juga saya boleh kembali ada dalam perjalanan yang sama kembali ke Kupang. Tetapi atas perkenanan Tuhan hari ini saya bisa ada di tempat ini, di jemaat Tuhan di sini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama membuka satu kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi perenungan bagi kita semua pada hari ini. Kita buka bersama di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita adalah pada ayat yang ke-16 dari Injil Yohanes pasal 3. Di sana dia berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari kebenaran firman Tuhan yang ada, saya rindu memberikan sebuah tema yang akan menjadi perenungan kita semua pada hari ini, yaitu kasih yang mengubahkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua menyadari bahwa secara manusia, semua kita hidup, kita membutuhkan yang namanya kasih. Kasih menjadi sebuah kebutuhan utama dalam kehidupan semua insan manusia, siapapun dia.
Dan karena itu hari ini kita akan belajar bersama tentang kekuatan kasih yang ada di dalam kehidupan seorang manusia dan yang mampu mengubah hidupnya ke arah yang lebih baik. Berbicara kasih tentu kita berbicara tentang kasih yang datang dari Allah. Sebab yang pasti ada begitu banyak kasih yang terjadi, yang diberikan oleh dunia. Tetapi kita semua menyadari bahwa semua kasih yang kita terima dari dunia, kita juga harus tahu bahwa kekuatan kasih itu tidak mampu mengubah kita ke arah yang lebih baik. Tapi satu hal yang kita rindukan hari ini untuk kita renungkan bersama adalah bahwa kasih Tuhan mampu mengubah kehidupan kita. Hal yang pertama yang akan menjadi perenungan kita di hari ini, yaitu kasih Allah mampu mengubah kehidupan kita dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan yang telah kita baca, kita menemukan di sana bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi oleh karena manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, yang ada di dalam kebinasaan, yang ada di dalam kematian kekal, tetapi karena kasih yang datang dari Allah, karena Allah mengasihi kita, karena Allah tidak menginginkan kita binasa, sebab itu Allah bertindak, Allah mau untuk datang dan mengangkat kita dari kematian, untuk membawa kita kembali kepada kehidupan yang kekal. Karena itu kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, yang tidak membiarkan kita ada di dalam kebinasaan, di dalam kematian, tetapi yang terus bertindak untuk membawa saudara dan saya yang mau percaya kepadanya, mengubah kehidupan kita dari kematian, membawa kita kepada kehidupan yang kekal, supaya saudara dan saya bisa menikmati surga rumah Bapa itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kurang lebih 2 tahun kita semua dihantui dengan keadaan yang menakutkan, kematian terjadi di mana-mana, tapi saudara dan saya bisa hidup, bisa menikmati kemurahan Tuhan sampai hari ini. Kita mesti berkata bahwa sungguh ini karena Tuhan yang meluputkan kita, karena Tuhan yang melindungi kita, sehingga kita tidak dibiarkan untuk ada di dalam kematian, tetapi Dia memberikan kepada kita semua kesempatan untuk menikmati kehidupan. Karena itu kita mesti percaya bahwa semua ini terjadi bukan karena kekuatan siapapun di antara kita, tetapi karena kasih Allah yang mengubah, yang menolong, yang memampukan kita, yang membawa kita dari situasi yang menakutkan, mematikan itu, untuk hari ini kita bisa ada dalam kehidupan, menikmati janji-janji Tuhan. Kita mesti bersyukur buat kasih Tuhan yang hebat itu. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita mesti bersyukur kepada Tuhan karena kasih Allah juga mampu mengubah kehidupan saudara dan saya dari hidup yang tidak bernilai, hidup yang tidak berharga, menjadi pribadi-pribadi yang punya nilai hidup, punya harga di dalam kehidupan kita sekalian. Bacaan kita dari pada bagian ini ada di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Di sana dia berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita semua juga hidup di dalam kasih, kasih yang mengalir dari Allah, karena kita telah merasakan kasih Tuhan. Kasih itu ada di dalam diri kita dan kita diminta Tuhan juga untuk hidup dalam kasih. Mengapa? Karena jika kita ada di dalam kasih, kasih itu akan mengubah kehidupan kita. Hidup yang tadinya tidak berguna, hidup yang tidak bernilai,
kemudian diubah Tuhan menjadi hidup yang berguna, hidup yang bernilai, hidup yang bermanfaat. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menyadari bahwa nilai kehidupan kita semua sangatlah ditentukan oleh kasih kita kepada Allah tentunya, dan kasih kita kepada manusia. Waktu kita memiliki kasih, kita percaya Allah berkata bahwa hidup kita akan menjadi berguna. Tapi berdasarkan firman Tuhan ini, jika kita tidak punya kasih, walaupun langit bumi ini kita punya, walaupun segala harta kita punya, kekayaan jabatan kita miliki, kita punya segala sesuatu, tetapi Alkitab bilang bahwa kalau kita tidak punya kasih, kita tidak berharga, kita tidak punya nilai. Karena kasih Allah juga, saudara dan saya yang tidak bernilai, yang ada di lumpur dosa, kemudian dibawa keluar untuk kemudian menjadikan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Sebab itu firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan oleh karena itu Allah mengasihi kita. Mari kita mau belajar dalam kehidupan di tengah-tengah keadaan zaman yang makin jahat. Saudara dan saya yang telah mengalami kasih Tuhan, kita juga diminta oleh Tuhan untuk senantiasa hidup dalam kasih. Tentu kasih yaitu kita mengasihi Tuhan, dan kita buktikan kasih kita kepada Tuhan itu dengan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita, mengasihi pekerjaan Tuhan, mengasihi saudara-saudara kita. Sebagaimana pesan Natal yang juga sedang dikumandangkan bagi gereja Bethel Indonesia, juga bagi Persekutuan Gereja Indonesia, juga KWI, juga ada tema, ada pesan yang sama, supaya biar kasih Kristus yang ada di dalam diri kita mampu menggerakkan kita untuk menunjukkan kasih bagi semua orang di sekitar kita. Karena Alkitab berkata bahwa ada dua hukum yang terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah kasih Allah yang mengubah kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bernilai, berharga itu ada pada kehidupan kita semua. Yang ketiga Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita sama-sama akan melihat bahwa kasih Allah mampu memindahkan manusia dari kegelapan masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-10. Di sana dia berkata, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ya, seseorang yang hidup di dalam kasih, seseorang yang mampu menunjukkan kasih ada di dalam dirinya, tentu orang itu dikatakan bahwa dia telah dibawa Tuhan dari kegelapan masuk kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan karena itu kalau ada terang pada dirinya, dia pasti akan melihat masa depannya lebih baik. Dia akan pasti melihat ada jalan keluar. Dia pasti melihat pertolongan yang datang dari Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa pertolongan kita hanya datang dari Tuhan saja. Dan karena itu ketika kita hidup di dalam mengasihi Tuhan, kita hidup di dalam mengasihi sesama kita, kasih itu akan membuat saudara dan saya dibawa oleh Tuhan untuk keluar dari kegelapan hidup, keluar dari ketidakmungkinan hidup, keluar dari segala sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan, dibawa kepada hal yang baik, kepada terang Tuhan, supaya saudara dan saya yang adalah pribadi-pribadi sederhana dimampukan Tuhan melakukan perkara-perkara hebat bersama Tuhan. Karena kita bisa melihat hari depan kita, kita bisa memiliki kepastian bahwa segala yang baik ada dalam tangan Tuhan. Tuhan akan kerjakan, Tuhan sediakan bagi kita. Yang terakhir Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini kita semua diajak oleh Tuhan untuk melihat betapa pentingnya kasih dalam diri kita supaya kita mengalami perubahan-perubahan hidup yang lebih baik, yaitu bahwa kasih mampu mengubah ketakutan menjadi keberanian. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih.
Kekuatan kasih di dalam diri kita akan mengubah ketakutan menjadi sebuah keberanian. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kepada kita dikaruniakan bukan roh ketakutan tapi roh keberanian untuk percaya bahwa kita punya Allah yang mampu bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Karena itu ketika kita ada di dalam kasih Allah, kita berani hidup di dalam kasih, kita percaya bahwa ketakutan tidak akan ada pada kita, tapi kita punya kemampuan untuk dapat berjalan di tengah badai sekalipun, sebab kita tahu bahwa kita tidak berjalan sendiri, tetapi kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan Allah yang punya kuasa, yang mampu menolong saudara dan saya untuk melewati semua pergumulan hidup. Kita akan mengakhiri tahun 2021, beberapa hari lagi kita menyelesaikan, kita akan masuk di tahun 2022. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada banyak hal di sana yang penuh dengan rahasia, ada banyak informasi kita sedang terima dengan berbagai perkembangan situasi, penyakit yang juga silih berganti terjadi. Ada begitu banyak orang takut, tetapi setiap orang yang percaya pada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh, Allah mampu untuk menolong dia untuk tidak tinggal di dalam ketakutan, tapi kepada dia akan diberi keberanian, kekuatan, kemampuan untuk menatap hari esok, karena dia tidak berjalan sendiri. Sekali lagi, Tuhan ada di pihaknya. Rasul Paulus berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita tidak perlu takut sebab kita punya Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya hari ini dan selamanya. Kasih adalah karakter ilahi yang ada dari Allah mengalir di dalam diri setiap orang yang percaya, yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga dia dalam kekuatan Roh Kudus mampu memunculkan karakter itu di dalam pribadinya. Dengan demikian, pribadi itu akan menjadi pribadi yang mengalami janji-janji Tuhan. Dia akan dibawa Tuhan makin hari makin lebih baik bersama dengan Tuhan. Biarlah kita menghabisi tahun 2000, menyelesaikan tahun 2021 ini dengan tetap hidup dalam kasih, dan percayalah kasih itu akan membawa saudara dan saya untuk mengalami janji-janji Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan memuji Tuhan dengan pujian kasih Allahku sungguh telah terbukti. Dan sebentar kita akan berdoa bersama-sama, bersyukur untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan sekali lagi, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama dan katakan bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu.
sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat tangan bersama-sama dan kita mau berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami datang dalam hadirat-Mu dan kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah datang dalam dunia ini dan Engkau telah mempertaruhkan nyawa-Mu di atas kayu salib itu, supaya dengan demikian maka kasih-Mu sempurna di dalam hidup kami, supaya dosa kami diampuni oleh Tuhan, supaya kami disucikan, supaya kami ditahirkan, dan kami dijadikan kami sebagai anak-anak tebusan-Mu, dan kami berhak untuk menjadi ahli waris kerajaan sorga dan menerima keselamatan serta kehidupan kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar pada hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam hati kami semua. Kemanapun kami pergi dan dimanapun kami berada, kami selalu mengingat akan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami sekalian. Dan kami akan selalu bersyukur kepadamu Tuhan atas keselamatan dan anugerah-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami semua. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu kepada kami sekalian. Biarlah semakin hari semakin diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap orang yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami semua pada saat ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mengangkat tangan dua-dua di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua orang yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Immanuel, Allah beserta kita semua. Amin.